Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 saat ini? Budi mengharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah asesmen madrasah yang sudah berjalan ya. Baik, kali ini Budi akan membahas kisi-kisi bahasa Arab agar kalian lebih mudah untuk mengerjakan soal bahasa Arabnya besok ya. Untuk kisi-kisi ini, kita menggunakan materi kelas 4, 5, dan 6 sesuai dari instruksi pusat. Jadi Bu Nikma nanti mungkin akan membahas materi kelas 4 dan kelas 5-nya ya, agar Saman tidak kebingungan atau mungkin ada lupanya. Ya, untuk kelas 6 mungkin Saman bisa belajar mandiri seperti yang sudah Bu Nikma jelaskan sewaktu di kelas. Oke, kita mulai saja. Di sini ada sebelah kiri kisi-kisi, sebelah kanan adalah buku kelas 4 dan kelas 5. Kita masuk di soal pertama. Disajikan teks sederhana tentang al-unwan. Al-unwan itu adalah salah satu bab di kelas 4 yang artinya alamat ya. Nah, ini ada al-unwanu, alamat. Ingat-ingat. Nanti siswa mampu menjawab soal seputar teks. Karena indikatornya semacam ini, berarti soalnya berbentuk teks bacaan. Nanti Saman diminta untuk menjawab soal yang jawabannya ada di teks tersebut. Misalnya, menanyakan nomor rumah, menanyakan jalan atau alamat, menanyakan alamat sekolah. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, Saman harus hafal mufrodat yang ada di sini. Baitun, rumah, sama sudah hafal ya. Ini yang perlu Saman review kembali. Syari itu artinya jalan, hatif artinya telepon, rokmun artinya nomor. Kalau hatif nanti berkaitan dengan menanyakan nomor telepon, tapi kalau rokmun biasanya menanyakan nomor rumah, bisa nomor sekolah, bisa walaupun nomor telepon juga bisa. Nanti Samian mungkin ditanyakan berapa nomor rumah si A, nah, misalnya gitu ya, seseorang yang diceritakan di dalam teks itu. Nah, oleh sebab itu Saman harus hafal mufrodat ini, diingat-ingat ya. Itu untuk soal pertama. Contoh soalnya misalnya, nah seperti ini ada bacaan ya. Contohnya, ma unwanu madrasati Hasan, apa alamat sekolah Hasan. Nah, nanti unwan ini bisa diganti nomor, bisa diganti syari, bergantung soalnya. Nanti sama tinggal mencari saja di teks itu alamatnya mana, atau jalannya mana, atau nomornya berapa. Tinggal dilihat permintaannya apa. Untuk nomor 2, disajikan kalimat rumpang tentang al-mihna. Al-mihna itu artinya profesi ya. Berarti kita ini sudah masuk di bab 2, al-mihna, profesi. Karena yang ditanyakan profesi, otomatis kalian juga harus hafal terkait mufrodat yang berkaitan dengan profesi. Di sini banyak mufrodat tentang profesi. Yang perlu Saman garis bawahi atau Saman ingat adalah profesi untuk laki-laki biasanya tidak diakhiri dengan tak marbutoh atau tun. Tapi kalau perempuan biasanya diakhiri dengan tun. Contoh, mudarrisun, guru laki-laki. Tapi kalau guru perempuan ada tunnya, mudarrisatun. Tilmidun, tilmidatun. Sampai terakhir. Semuanya seperti itu. Ini harus Saman hafalkan. Siswa mampu melengkapinya dengan menentukan kata tunjuk yang sesuai. Seperti apa itu Bu Nikma kata tunjuk? Coba perhatikan contoh berikut. Ini adalah ungkapan untuk memperkenalkan seseorang beserta profesinya. Contoh, hadza Usman huwa mudarrisun. Ini Usman, dia seorang guru. Hadza adalah kata tunjuk. Usman nama orang, huwa adalah kata ganti, dan mudarrisun itu baru profesinya. Di sini yang diminta adalah kata tunjuk. Berarti Saman harus menentukan yang depannya ini. Hadza atau hadhihi. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi. Atau bisa juga menggunakan zalika atau tilka. Kalau laki-laki zalika, kalau tilka itu untuk perempuan. Hadza dan hadhihi artinya ini, sedangkan zalika dan tilka artinya itu. Coba dilihat di sini. Usman itu laki-laki, maka menggunakan hadza.
Hasan itu juga laki-laki, maka menggunakan dzalika. Tergantung soalnya nanti, di pilihan ganda ada hadza atau dzalika. Pasti ada salah satu saja, tidak ada dua-duanya. Perempuan, misalnya ini Zainab. Zainab itu perempuan, maka menggunakan hadhihi, bukan hadza. Sebaliknya di sini Hindun itu juga perempuan, maka di sini menggunakan tilka. Bu Nima, saya nggak tahu Hindun itu laki-laki atau perempuan. Kalau nggak tahu, coba dilihat di profesinya. Oh, profesinya ada tunnya, berarti dia perempuan. Nah, maka menggunakan kata tunjuk yang perempuan juga. Intinya, tidak boleh selingkuh. Ingat pesannya Bu Nima ya, tidak boleh selingkuh. Kalau laki-laki, berarti semuanya harus menggunakan laki-laki. Tidak ada perempuan yang masuk. Tidak boleh masuk kamarnya laki-laki. Kalau di sini perempuan, berarti semuanya menggunakan perempuan. Orang laki-laki tidak boleh masuk ke tempatnya perempuan. Gitu ya. Fahim? Paham ya, Nak ya? Oke, kita masuk di soal nomor 3. Disajikan kalimat rumpang tentang amali. Amali itu artinya cita-citaku. Ini juga berhubungan dengan al-mihnah, profesi, karena nanti yang ditanyakan tentang profesi. Cita-citanya sampean apa sih? Nah, itu kan jawabannya saya ingin menjadi dokter misalnya gitu. Berarti berhubungan dengan al-mihnah juga. Tapi di sini yang diminta apa? Siswa mampu melengkapinya dengan memperhatikan penggunaan dhamir yang sesuai. Coba perhatikan ya. Ini untuk mufradatnya sama tinggal menghafalkan aja. Tapi soal di sini ini seperti ini. Ma amaluka fil mustaqbal. Amaluka itu digunakan untuk bertanya kepada laki-laki. Ya, ma amaluka fil mustaqbal ya Raihan, misalnya seperti itu. Kalau bertanyanya ke perempuan gimana Bu Nima? Misal, ma amaluki fil mustaqbal ya Farzana, misalnya gitu. Jadi berbeda ya. Kalau untuk laki-laki kita tanya ke teman laki-laki pakai amaluka. Tapi kalau tanyanya ke teman perempuan pakai amaluki. Kemudian jawabannya gimana Bu Nikma? Jawabannya semuanya baik laki-laki maupun perempuan menggunakan amali. Cita-citaku diakhiri dengan ya, sukun. Ini untuk jawabannya. Berarti cara menentukan amaluka dan amaluki gimana Bu Nikma? Coba dilihat di belakangnya ini nanti namanya laki-laki atau perempuan. Nanti sama tinggal menentukan. Oh, kalau laki-laki berarti pakai amaluka. Oh, kalau perempuan berarti pakai amaluki. Kalau titik-titiknya di sini berarti pakai amali. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Begitu ya. Berikutnya, kisi-kisi selanjutnya. Disajikan kalimat rumpang tentang amali. Masih amali ini ya, cita-citaku. Siswa mampu melengkapinya. Ini berkaitan dengan ungkapan juga. Amali fil mustaqbal, cita-citaku di masa depan. Uridu an akuna syurtiyan. Uridu ini artinya saya ingin. Saya ingin menjadi polisi. Kalau misal titik-titiknya di sini berarti saman isi uridu. Kalau titik-titiknya di sini berarti saman harus mengisi profesinya sesuai dengan gambar yang diminta. Jadi, yang perlu saman hafal sekali lagi adalah profesinya atau bentuk kalimatnya, cara memperkenalkan, bukan memperkenalkan, cara memberitahu atau menginformasikan terkait cita-cita saman itu seperti apa. Oh, menggunakan kalimat uridu an akuna titik-titiknya bisa disesuaikan dengan profesi yang diinginkan, begitu ya. Berikutnya nanti di uraian juga ada. Disajikan hiwar tentang amali. Siswa mampu melengkapi kalimat tanya yang sesuai dengan memperhatikan penggunaan dhamir. Nah, di sini yang diminta adalah kalimat tanya. Kalau bertanya seperti ini, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa? Soal nomor 42 ini hampir sama dengan soal nomor 3. Sama harus bisa menentukan mana laki-laki, mana perempuan. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Disajikan gambar tentang afrodul usroh. Kita masuk bab 4 saat ini ya. Jadi materi kelas 4 dan kelas 5 itu tidak semuanya, tapi diambil sedikit saja. Afrodul usroh ini artinya anggota keluarga. Di anggota keluarga itu banyak. Nah, misal jadun kakek, jadatun nenek, abun ayah, umun ibu. Amun kalau pakai hamzah itu ayah,
ngapunten. Kalau pakai hamzah itu ibu, kalau pakai ain itu paman. Amatun bibi. Di sini juga sama. Kalau yang perempuan biasanya pakai tun. Kecuali umun sama abun itu sudah beda ya. Bintun anak perempuan, ibnun anak laki-laki. Akhun sohirun adik laki-laki. Ukhtun sohirotun adik perempuan. Nanti di soal ini sama akan disajikan seperti ini. Kemudian sama diminta menentukan itu siapa. Gambar yang di sini misalnya itu siapa, atau gambar yang di sini itu siapa, atau gambar yang di sini mungkin yang ditanyakan itu siapa. Sama bisa menentukan apakah itu kakek, apakah itu nenek, atau itu ayah atau ibu, atau bahkan itu anak. Jadi sama harus tahu silsilahnya, urut-urutannya. Biasanya kalau yang paling atas itu ya paling kakek sama nenek, bawahnya ayah, ibu, bawahnya lagi baru anak. Itu sama nanti diminta untuk menentukan siapa yang dimaksud dalam bagan tersebut. Kemudian di uraian juga ada tentang afrodul usroh. Disajikan kalimat tentang afrodul usroh, siswa mampu menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini berarti sama harus paham artinya. Terkait materi mufrodatnya sama juga harus menghafalkan. Contoh kalimatnya seperti ini. Contoh kalimat seperti ini. Hadza ammi, ini pamanku Umar. Huwa muhandisun, dia seorang arsitek. Kalimat seperti ini sama nanti harus bisa menerjemahkan. Tapi belum tentu ini soalnya ya. Kalimatnya nanti akan berbeda. Otomatis mufrodat di sini tentang al-mihnah sama juga harus menghafalkan. Kata tunjuknya juga harus dihafalkan. Apakah artinya ini, apakah artinya itu. Begitu ya nak ya. Berikutnya disajikan hiwar sederhana yang belum lengkap tentang afrodul usroh. Ini masih afrodul usroh. Siswa mampu melengkapi kalimat tanya dengan memperhatikan penggunaan isim isyarah. Ya. Misal, di sini kan ada percakapan. Man hadza, siapa ini? Karena di sini laki-laki. Atau di sini menyebutkan nama laki-laki, maka di sini menggunakan hadza. Di sini kan yang diminta adalah memerhatikan penggunaan isim isyarah, kata tunjuknya. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu adalah kata tunjuk, ya. Man hadza, siapa ini? Hadza ammi. Bolehkah diganti mandalika? Boleh. Asal di pilihan gandanya ada. Apakah boleh diganti hadhihi Bu Nikma? Tidak boleh karena di sini namanya laki-laki. Kalau namanya perempuan baru di sini menggunakan hadhihi atau tilka. Begitu ya nak ya. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Disajikan kalimat rumpang tentang fil bait. Siswa mampu melengkapi kalimat tersebut dengan memperhatikan penggunaan dhamir yang sesuai. Fil bait itu artinya di rumah, ya. Pada soal ini, samian harus menghafal mufrodatnya. Yausilu artinya mencuci, yatbahu memasak, yaski menyiram, yakro'u membaca, yaknusu menyapu, atbakun piring-piring, yakwi menyetrika. Nanti ya, diminta mengartikan sampean dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab artinya apa. Sama harus hafal ini. Maksud dari soal nomor 7. Untuk nomor 8, kita masuk bab berikutnya. Disajikan kalimat rumpang tentang uhibbu Indonesia. Uhibbu Indonesia itu artinya saya cinta Indonesia. Uhibbu itu artinya saya cinta. Sama seperti materi kelas 6 ada uhibbu ya. Tapi di sini uhibbu Indonesia. Siswa mampu melengkapinya dengan bantuan gambar. Nanti di sini ada gambar dari salah satu mufrodat ini, sama diminta untuk melengkapi. Artinya sama juga harus bisa menghafalkan. Haikalun itu candi, sama dengan makbadun candi ya. Syatiul bahri pantai, hawaun udara, manadzir pemandangan. Nanti tinggal disesuaikan gambar yang diminta itu bahasa Arabnya apa. Begitu ya. Untuk nomor 9, terakhir di materi kelas 4, disajikan kalimat rumpang tentang uhibbu Indonesia, siswa mampu melengkapinya. Nah, itu juga sama. Berkaitan dengan mufrodat. Oh, misalnya Kute itu apa? Oh, pantai. Kalau Borobudur itu apa? Oh, berarti candi, seperti itu.
Mungkin sekian untuk materi kelas 4, kita lanjut materi kelas